Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Jadi hari ini kita lanjutkan kuliah kita yaitu pembangunan berkelanjutan pada perkuliahan 7 ini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengupload atau drop di tugasnya. Nanti tugas itu akan saya periksa dan bisa menjadi penambah untuk nilai UTS ya. Dan terus semangat terus ya itu ngerjain tugasnya ya. Baik, kita eh, sudah cukup jelas ya, apakah ini sudah nih? Sudah jelas ya. Jadi baik ya. eh, Hari ini kita kuliahnya adalah pembangunan berkelanjutan dengan perubahan iklim. Nah, sekarang ini suatu apa ya, kita lihat di lokasi sekarang ini perubahan iklim memang sangat sangat besar sekali ya, yaitu dengan adanya pemanasan global ya. Jadi sekarang kalau di luar itu sangat panas sekali. Itu mengakibatkan kenapa sih gitu ya? Karena memang banyak sekali suhu udara yang sudah sangat ekstrim ya. Dan juga perubahan iklim lampau itu juga bisa mengakibatkan itu paleoklimatologi dan juga catatan suhu geologinya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui iklim itu perubahan iklim itu? Ya, jadi ya memang sekarang itu ada anomali ya suhu pada perbandingan suhu pada tahun tertentu terhadap periode normal dalam hal ini tahun 1901 sampai tahun 2000. Dan ini memang makin lama makin panas ya suhu udara di luar sana. Jadi memang perubahan iklim ini sangat 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 bertambah gitu ya. Ya mungkin banyak sekali ya karena satu adalah pertambahan populasi penduduk gitu ya. Kedua dengan penggunaan apa namanya itu penebangan pohon itu juga memang ozonnya juga sudah makin menipis gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali kendala-kendala atau permasalahan yang mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sekarang ini. Nah, kenapa kita bisa tahu tuh? Karena memang di sini ya ada pembukaan temperatur udara yang 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 ada anomali tahun 2020 gitu ya. Jadi memang di daerah di seluruh dunia ini kelihatannya memanas gitu ya. Mer Indonesia aja yang biasanya biru gitu ya, ini juga udah mulai memanas gitu ya. Apalagi di daerah-daerah seperti Afrika. Afrika ini kan panas nih semua. Yang Amerika di daerah sini memanas. Dan apalagi ini ya, kalau kita lihat ini mungkin satu memerah ini adalah sudah di daerah kutub aja sudah mulai memerah gitu ya. Itu satu tanda-tanda apa? Bahwa memang suhu udara itu juga sudah semakin tinggi gitu ya. Nah, juga di Indonesia ada anomali suhu juga gitu ya. Jadi di sini eh, apa namanya sudah terjadi perubahan iklim yang sangat besar juga gitu ya. Nah, mulai dari Sumatera Merah gitu ya, Jawa gitu ya. Dan Kalimantan ini harusnya kan, ya Kalimantan ini kan daerah daerah ini ya, hutan ya. Tapi itu juga sangat ini ya, sangat besar juga ya. Ini memang menjadi apa juga apa namanya, bagaimana sih supaya suhu udara seperti sekeliling kita itu ya. Dan itu kalian juga bisa rasakan kalau mau di rumah ya, yang tidak punya AC itu gerah sekali ya sekarang ya. Jadi memang itu tanda-tanda memang udara di luar itu sangat panas. Jadi kalau kita pegang, pegang tembok kita rumah kita itu yang langsung berkaitan dengan udara panas itu ininya itu kayak panas gitu ya. Jadi itu memang suhu udara itu sudah nggak normal lagi gitu. Dan ini tahun 2018 eh, tahun 2018 sampai 2021 20 2010 ya, dari tahun ini juga tahun 2016 tahun 2017 itu ya, tahun 2017 sudah mulai gitu.
panas lagi. Tahun 2018, terus 2019 gitu ya, udah makin meningkat gitu ya. Nah ini coba kita lihat memang suhu udara itu ya panas banget sekali ya. Jadi ada atmosfer memang apa eh, di sininya itu sudah apa ozon kita itu semakin hari makin nipis. Jadi udara panas di luar itu sudah kalau kita bikin itu ya layar itu kalau umpamanya disinari pakai senter gitu ya. Kalau sudah tipis dia semakin panas gitu ya. Apalagi matahari kan sudah sangat besar sekali gitu ya. Dan itu eh, memanas sehingga bumi juga jadi panas. Nah, penyebab perubahan iklim itu apa sih gitu ya? Ada beberapa gitu ya. Satu tadi peningkatan populasi. Nah, populasi ini dengan adanya bertumbuh berarti kan daerah-daerah yang kosong itu makin banyak penduduk dunia gitu ya. Jadi akhirnya makin padat mencari. Dulu kan penduduk di dunia kan makin kecil. Sekarang tuh makin banyak, hampir 8 miliar gitu ya. Jadi orang itu mencari lahan. Lahannya mau nggak mau dia membabat hutan, membakar hutan, itu tempat tinggal gitu ya. Dengan ada babat hutan itu tentu akhirnya peningkatan konsentrasi CO2 di udara. Terus hasilnya lari ke laut. Terus juga tiga peningkatan suhu udara dan permukaan laut. Nah ini bisa terjadi apa? Terumbu karang mati dan bisa terjadi El Nino gitu ya. El Nino ini juga bisa jadi badai dan hujan. Nah peningkatan suhu jadi juga kutub es juga meleleh gitu ya dari kutub utara dengan kutub selatan. Dan itu bisa mengakibatkan kalau kutub es dengan meleleh, ketinggian permukaan laut juga naik. Gitu ya. Jadi terumbu karang kan banyak mati gitu ya. Sehingga ikan mati akibatnya kan ikan kan jadi mahal gitu ya. Dan jadi mahal dan akhirnya banyak orang-orang jadi di daerah-daerah yang bisa penduduk itu membutuhkan ikan gitu ya. Dan yang mengakibatkan ini menjadi banjir ya kan nantinya. Jadi banjir itu juga jadi banyak penyakit gitu ya. Jadi kita beberapa berapa hari lalu, berapa minggu lalu itu kayak Niok aja banjir gitu ya, banjir. Jadi memang eh, suatu kota besar, jadi dia nggak lihat ininya lagi ya, negara maju atau tidak negara lagi. Jadi sudah sangat ini apa sudah sangat besar ekstrim sekarang sudah bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia juga gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ya ada keseimbangan ketika di Greenland ya dari tahun 1992 sampai 2018 itu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini perubahan udara itu sudah cukup cukup besar ya. Di daerah kutub aja udah mulai panas ini kan. Udara semakin besar semakin ini ya. Nah itu kalau secara eh, apa namanya grafik kita tahun 2024 sini bisa jadi kayak gini nih, bisa eksponensial ya. Nah, ini juga konsentrasi CO2 di atmosfer juga udah sangat ini ya, eh, rendah ini ya. Jadi batasnya sebenarnya segini, ini sudah jauh ya.
Nah, kualitas udara di Wuhan saat COVID juga bisa kita lihat di sini ya. Ini waktu dulu COVID, sebelum COVID. Nah, sebelum COVID itu bersih. Memang waktu zamannya COVID itu ya, udara semakin bersih gitu waktu itu pada zaman itu. Saya dulu waktu jalan itu bisa kelihatan Gunung Salak dulu ya. Kalau sekarang udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah ini dia perbedaannya ya tahun 2020 Januari sampai Februari itu aja waktu pas COVID itu kan masih polusi, setelah COVID hilang itu kan banyak semua di rumah ya, sehingga tidak ada polusi gitu ya. Nah ini juga US gitu ya, sebelum dan setelah kita cek ininya ya. Bentar ya, supaya suaranya enak. Oke. Sedang mengalami perubahan iklim, tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang di berbagai tempat, kebakaran hutan yang juga lebih sering terjadi, sampai kekeringan yang ekstrim. Karena itulah NASA meluncurkan situs web bernama Images of Change yang berisi dokumentasi dan penjelasan berbagai tempat dengan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan iklim. Berikut ini di antaranya. Area Samudra Arktik yang tertutup es meningkat selama musim dingin, tapi kemudian menyusut selama musim panas. Foto ini menunjukkan keadaan Samudra Arktik pada 1984 lalu dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang tercatat menjadi rekor terendah penyusutan es. Beberapa gletser di Alaska juga menjadi salah satu korban perubahan iklim. Foto pada tahun 1941 menunjukkan bagian hilir Gletser Muir dan anak sungainya Gletser Rix yang memenuhi Teluk Muir. Namun dalam foto tahun 2004, Gletser Muir dan Gletser Rix terlihat mencair dan menjadi lebih tipis. Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia hingga tahun 1960-an saat Uni Soviet mengalirkan air dari sungai-sungai yang harusnya mengaliri danau tersebut. Meski begitu, pada tahun 2000 danau ini masih tersisa banyak air, tidak seperti foto tahun 2014 di saat beberapa bagian benar-benar mengering. Danau Pupo yang menjadi danau terbesar kedua di Bolivia dan menjadi sumber daya perikanan yang penting bagi masyarakat lokal juga memiliki nasib yang sama. Lihat saja perbedaannya dari foto yang diambil NASA pada 2013 dan 2016 ini. Padahal danau ini membentang seluas hampir 3.000 km persegi. Selain Laut Aral dan Danau Pupo, ada juga danau yang menjadi dampak perubahan iklim, yaitu Danau Powell yang membentang dari Arizona sampai Utah. Foto tahun 1999 menunjukkan ketinggian air mendekati kapasitas penuh. Namun kekeringan melanda daerah ini sehingga air danau menyusut 58% pada 2014. Daerah gurun biasanya kering, jangankan salju, air hujan saja jarang turun. Namun salju turun di tepi barat laut gurun Sahara Afrika pada pertengahan Desember 2016 lalu dan merupakan hal yang sangat jarang terjadi di daerah itu. Pada Juli 2016 lalu, sebuah lidah gletser runtuh dan mengirimkan aliran es serta batu yang sangat besar ke lembah sempit di Aru Range, Tibet. Ini merupakan salah satu longsoran es terbesar yang pernah tercatat dan meninggalkan puing-puing setebal 30 meter. Okjokul, sebuah gletser di puncak gunung berapi Ok di Islandia, mencair karena perubahan iklim. Menurut NASA, sebuah peta geologi tahun 1901 menunjukkan Okjokul terbentang sekitar 24 km persegi, tapi sekarang hanya tersisa kurang dari 1 km persegi. Es yang terbentuk di Laut Bering selama musim dingin 2017 dan 2018
lebih sedikit dibandingkan musim dingin 2013. Luas es pada tahun 2018 hanya sekitar 10% dari normal, atau sekitar 50.000 km persegi. Selandia Baru memiliki lebih dari 3.000 gletser yang sebagian besar berada di pegunungan Alpen Selatan. Sayangnya, banyak gletser yang telah menyusut. Inilah perbedaan kondisi gletser di Selandia Baru antara tahun 1990 dan 2017. Pantai-pantai di daerah selatan Freeport, Texas, menghilang karena erosi dengan kecepatan hampir 15 meter per tahun. Foto-foto ini menunjukkan perbedaan daerah selatan Freeport pada tahun 1986 dan 2016. Banyak gletser di dunia menyusut karena perubahan iklim, tapi gletser Pio 11 justru meningkat tanpa alasan yang jelas. Foto yang diambil pada tahun 1986 dan 2016 ini menunjukkan bahwa gletser ini maju hampir 600 meter. Kondisi yang sangat kering menyebabkan kebakaran besar di bagian utara dan tengah Australia selama beberapa tahun terakhir. Kebakaran besar juga terjadi di gurun Tanami, Australia pada September 2011 lalu dan menyisakan bekas area terbakar yang luas. Sungai James di Dakota Selatan, Amerika Serikat pada musim semi 2015 masih terlihat normal. Namun pada musim semi 2020 lalu, sungai ini meluap dan menyebabkan banjir. Di Antartika yang sangat dingin, cekungan di permukaan gletser bahkan bisa terisi dengan air dari es yang mencair karena hangatnya musim panas. Area biru pada foto yang diambil pada tahun 2020 lebih banyak daripada foto tahun 2018 dan menunjukkan genangan air paling luas di es George 6. Sebuah angin topan yang kuat melanda Iowa, Illinois Utara, dan Indiana Utara pada Agustus 2020 lalu dengan kecepatan angin topan 120 km per jam. Foto ini menunjukkan keadaan ladang jagung dan kacang kedelai sebelum dan sesudah badai. Warna hijau yang terang menunjukkan ladang yang rusak karena angin topan. Badai Walaka yang melanda Kepulauan Hawaii Barat Laut pada Oktober 2018 lalu menyapu sebagian besar pasir dan kerikil yang membentuk Pulau Timur. Inilah perbedaan foto Pulau Timur pada September 2018 sebelum terjadi badai dan Oktober 2018 setelah terjadi badai. Gletser Columbia di Alaska mulai mencair dengan cepat pada tahun 1980, sekitar 180 tahun sejak pertama kali diamati. Foto-foto ini menunjukkan perbedaan Gletser Columbia pada tahun 1986 dan 2014, di mana gletser sudah semakin menipis. Hujan lebat yang terjadi pada pertengahan Maret 2017 telah melanda sebagian besar wilayah Peru. Air di Laguna La Nina dan Sungai Piura meluap dan menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Gletser Cascawels di Kanada menyusut selama beberapa dekade terakhir dan menyebabkan pengalihan aliran air. Air yang pada tahun 2015 dan sebelumnya mengalir ke utara justru malah mengalir ke arah timur pada musim semi 2016. Itu dia beberapa bukti perubahan iklim terjadi di bumi kita tercinta ini. Menjaga dan melindungi alam adalah salah satu cara untuk menghentikan perubahan iklim. Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Oke ya, tadi itu memang apa namanya, bagaimana ininya ya, perubahan iklim yang ada terjadi sekarang ya, udah sangat besar gitu ya. Jadi suhu dunia tuh yang nggak bisa banjir jadi banjir gitu ya. Jadi ya, ya. Oke, itu tadi ya di akibat banjir itu ya.
Nah, sekarang coba lihat lagi nih video selanjutnya ya. Pada 28 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Pada November 2021, dunia mengadaptasi Glasgow Climate Pact. Pada 2030, dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45% sebelum akhirnya mencapai 0% emisi pada 2050. Ini adalah mitigasi untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Menurut perkiraan para ilmuwan, kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi. Namun, menurut laporan panel pemerintah dunia tentang perubahan iklim atau IPCC, kenaikan suhu global masih akan terjadi selama 2 dekade ke depan. Stakes for our planet have never been higher. Last August, the IPCC's Working Group 1 report showed unequivocally that human activities have warmed the climate at a rate not seen in at least the past 2,000 years. We are on course to reaching global warming of 1.5 degrees Celsius within the next 2 decades, and temperature will continue to rise unless the world takes much bolder action. Persatuan Bangsa-Bangsa turut mengumumkan kode merah bagi bumi atas laporan IPCC. Today's report underscores two core truths. First, coal and other fossil fuels are choking humanity. All G20 governments have agreed to stop funding coal abroad. They must now urgently do the same at home and dismantle their coal fleets. Those in the private sector still financing coal must be held to account. Oil and gas giants and their underwriters are also on notice. You cannot claim to be green while your plans and projects undermine the 2050 net zero target and ignore the major emission cuts that must occur this decade. People see through the smokescreen. OECD countries must phase out coal by 2030 and all others by 2040. Pada 2021, dunia menyaksikan deretan bencana alam akibat cuaca ekstrim di berbagai penjuru dunia. Ada badai Aida di Amerika Utara, banjir bandang di sejumlah negara di Eropa, topan Tauktae di Asia Selatan, dan banjir bandang di Sudan Selatan yang membuat 800.000 orang harus mengungsi. More than 4 in 10 people in the world live in contexts highly vulnerable to climate change. Global hotspots are found in parts of Africa, Southern Asia, small island developing states, and Central and South America. In many of those countries, population growth, urbanization, and unsustainable development practices are boosting the exposure of people and ecosystems to climate change. Kawasan perkotaan menjadi fokus utama dalam laporan tersebut. Bagaimana tidak? Menurut laporan United Nations for Climate Change pada 2020, kawasan perkotaan menyumbang 70% emisi karbon dioksida dunia. If we look at the challenges that we're currently facing, a lot of those can be addressed by creating a more equitable and sustainable world, by developing a new social compact with the planet that we live on, and by focusing our attention where we get most bang for the buck, protecting nature, as has been previously mentioned, but also using the opportunity to change the places where the majority of people live in our cities. So I think that's the important message to take forward, a difficult reality, but action is possible and we need to do it now. Menurut data Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), negara anggota G20 menyumbang 80% emisi karbon global. Menanggapi laporan IPCC ini, PBB mendorong negara anggota G20 untuk memimpin perubahan. Selain itu, negara maju dan Bank Pembangunan Dunia diharapkan dapat menyediakan dana bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil untuk penanggulangan dampak perubahan iklim. Mumtazah Chaterningrat, Windri Hawadis, Jakarta. Ya, itu tadi akibat dari dampak lingkungan ya. Jadi sangat besar sekali dampak lingkungan ini sendiri. Jadi banjir di mana-mana ya. Dan juga memang daerah perkotaan itu menjadi penyumbang
gas emisi paling besar ya. Nah, juga bagaimana memitigasi emisi rumah kaca. Tentu harus dilakukan apa sih gitu ya. Itu adalah bentar ya. Nah, yaitu adalah pembatasan pemakaian bahan bakar fosil, ya. Terus kedua, pemakaian energi terbarukan. Ketiga, penangkapan dan penyimpanan karbon. Kelima, reforestasi. Dan selanjutnya adalah efisiensi, itu termasuk bangunan hijau, mobil pintar. Nah, sekarang ini kan sudah mulai banyak ya, mobil-mobil pintar, yaitu pakai elektrik ya. Electric car, electric vehicle, EV gitu ya. Dan itu juga salah satu. Dan juga termasuk transportasi umum, ya kan? Nah, itu transportasi umum ini cukup membantu sih sebenarnya ya, daripada mobil itu ya. Kalau kita pergi ke Jakarta gitu ya, kan macet banget tuh jam-jam siang gitu ya. Jam siang pas peak hour-nya maupun pulang sorenya itu sangat padat sekali. Walaupun sudah diberlakukan apa namanya eh, apa namanya itu apa ganjil genap gitu ya istilahnya. Tapi masih banyak gitu ya. Dan ini memang masyarakat juga gitu ya. Masyarakat terus care kepada lingkungan. Kalau nggak care ya kita ini dampaknya sangat besar gitu ya. Dan juga pembatasan populasi. Nah, ini kan memang harus ada pembatasan populasi. Kalau tidak, bayangkan aja jumlah areanya cuma katakanlah 100 meter persegi gitu ya. Contohnya. Nah, kalau mau 100 meter persegi diisi berapa orang itu? Ya kan? Nah, dibagi dua ya, dibagi 1,5 gitu ya. Dibagi satu lah, itu kira-kira 100 orang gitu. Rata-rata satu ya, satu orang 1 meter persegi juga gitu ya. Itu udah apa? Udah 100 orang gitu kan. Pokoknya di situ. Nah, itu bayangkan itu berapa pulau tuh, berapa satu ini berapa ini. Nah, itu udah belum lagi orang, belum lagi tempat tempat tidur ya kan segala macam itu kan membakar. Nah, itu sehingga populasi akhirnya banyak sekali rumah-rumah yang padat sangat padat banget gitu ya. Tingkat kepadatnya itu sangat rapat sekali. Itu juga mempengaruhi juga kan. Nah, ini kita bisa terlihat juga ya cause and effect climate change gitu ya di nasional ini. Kita bisa saksikan di sini ya. The Great Reset. In recent years, a concept known as the Great Reset has emerged in global human activities, from pollution to Nah, ini ya, overpopulation. saya buat penelitian di sini. Bagaimana polusi itu sangat besar sekali gitu ya. The world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting.
The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. Oke ya, itu tadi terus lagi terus kita bisa lihat di sini ya. Yang ini Climate change. It's real, it's serious, and it's up to us to solve it. In the last 2 decades, we've experienced 14 of the hottest 15 years on record. By 2050, drought and chronic water shortages could impact 1 billion people, while millions more will be at risk from coastal flooding. It can seem overwhelming, but there's reason for hope. If we embrace solar and wind power to their full potential, we can cut the world's yearly carbon emissions by 1/3. Already, Germany generates 27% of its electricity from renewables, with a goal of 80% by 2050. Denmark has shown it can produce more wind energy than it can use, and England is building the world's biggest offshore wind farm. Communities large and small are taking steps. A new public building in Mexico City has an exterior that breaks down air pollutants, erasing the effects of 1,000 cars each day. Paris installed street tiles that harvest energy from foot traffic. Other cities are paving streets with smog-eating concrete and sidewalks with recycled materials. Individuals can make a difference too, through the choices we make every day. If every American driver drove 10 miles less each week, it could eliminate more than 100 billion pounds of carbon from the air each year. New innovations are making important strides possible, and more are on the way, but we can't wait. Reimagining our world's energy future will take a shared sense of urgency from countries, companies, cities, and all of us. Working together, real change is possible. Learn more at natgeo.com/climate. ya, nah itu, nah ini coba kita school strike for climate. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate.
Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else, as if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking, and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. At Cisco, we believe in what you do, not where you work, and we have the security to make that possible. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no gray areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to 0 emissions within 6 to 12 years with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity, and so on. Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So, why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing?
Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we? If there really was a crisis, and if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs. Not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn down buildings. You would see some restrictions, but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. Pertama kalinya di Indonesia, dengerin Murotal pakai headset, tapi berasa kayak nggak pakai headset. Ini adalah EasyM. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything, while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system, when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come.
Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules, because the rules have to be changed. Everything needs to change, and it has to start today. Thank you. Oke, itu ya. Jadi apa namanya, memang climate change ini sudah cukup ini ya, sangat besar ya, dan sampai di mana-mana ini ya, apa namanya, kondisinya gitu. Jadi seorang anak kecil juga sudah menjelaskan bagaimana climate change sendiri apa terjadi gitu ya. Jadi itu memang tidak bisa dihindari lagi. Oke, nah sekarang tugas kita ya. Nah tugasnya adalah bikin TikTok lagi ya, supaya mudah kalian memahaminya ya. Nah, nanti minggu depan di share ya, di share di grup saya nanti bikin lagi untuk di ini, yaitu tentang masalah climate change. Nah climate change itu kalian memahaminya apa gitu ya. Memahami climate change itu bagaimana supaya kalian bisa tahu. Nah, kalian contohnya di sini ya, kalian bisa lihat apa climate change itu keadaannya di dunia itu kenapa sih gitu ya. Kalian bisa lihat satu contoh di sini. Nah ini mungkin kalian bisa ngambil contoh gitu ya. Nah ini climate change, perubahan iklim udara. Kalian bisa ngambil bahwa tentang apa akibat dari populasi, akibat dari pembakaran hutan, gitu ya, sehingga akibatnya menjadi apa, banyak banjir. Nah kalian bisa ceritakan ya dalam waktu 3-5 menit gitu ya. Nah itu TikToknya supaya kalian bisa memahaminya. Saya yakin kalau kalian semua bisa melakukan nanti UTS-nya pasti saya akan kalian mampu mengerjainya ya, karena saya sengaja memberikan itu supaya kalian bisa UTS-nya itu bisa bagus hasilnya nanti. Oke ya, demikian dari saya. Terima kasih. Nanti selamat ujian untuk UTS ya. Jadi tolong di absen. Nah nanti tolong dibuatkan ininya dimasukkan ke dalam kelompoknya yang di dalam folder yang saya kirim nanti ya. Oke, terima kasih semuanya.